Sekarang aku mau tanya ke kamu, kapan pertama kali kamu punya akun sosial media kayak TikTok, Facebook, ya Twitter mungkin yang di era-era dulu, Instagram di era sekarang, SMP, SD, atau bahkan sebelum SD, TK gitu, atau di usia 3 tahunan PAUD, udah dibikinin tuh ya akun-akun sama orang tuamu. Gimana? Kamu mulai kapan pegang sosial media pertama kali? Tapi sekarang kita coba membalik pertanyaannya ya teman-teman ya. Kalau anak-anak di bawah 16 tahun itu tidak boleh punya akun sosial media, kira-kira kamu setuju atau justru kamu merasa itu tuh keputusan ya, kebijakan yang berlebihan nih dari pemerintah gitu. Karena baru-baru aja ini pemerintah Indonesia lewat Kementerian Komunikasi dan Digital itu resmi mengeluarkan aturan baru yang akan berlaku di tanggal 28 Maret 2026 mendatang, bahwa anak di bawah 16 tahun itu tidak boleh punya akun sosial media di platform-platform yang resikonya tuh tinggi. Ya, ini artinya kayak platform TikTok, kemudian Instagram, Facebook, bahkan YouTube ya, yang semua orang tuh kayaknya nonton YouTube, itu bakal mulai menonaktifkan akun-akun yang dimiliki sama anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dan jujur aja aku juga mengikuti berita ini di sosial media, teman-teman. Terutama di TikTok dan Instagram banyak komen-komen yang pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang menganggap bahwa ini tuh langkah yang bagus untuk melindungi anak-anak Indonesia, tapi juga ada yang bilang kalau ini itu terlalu mengontrol kebebasan anak-anak untuk berkreativitas di industri digital seperti saat ini gitu loh. Tentunya ini sangat boom duar banget ya. Sometimes aku juga ngerasa ini yang ditunggu-tunggu dari dulu gitu loh, dari pemerintah kita, yang akhirnya kemarin disampaikan langsung sama Ibu Komdigi, Kementerian Komdigi langsung, Ibu Mutia Hafid, bahwa aturan ini bakal ada di Indonesia mulai akhir Maret 2026. So, kalau kita melihat ya teman-teman ya, alasan pemerintah sebenarnya udah cukup jelas banget ya melakukan kebijakan ini, bahwa ingin melindungi anak-anak Indonesia yang ada di ruang digital itu dari bahaya-bahaya kejahatan digital kayak cyberbullying, kemudian ya hate speech yang sekarang lagi marak juga, konten pornografi, kemudian penipuan-penipuan yang berbasicnya tuh digital atau online, bahkan juga anak-anak zaman sekarang tuh mulai kecanduan yang namanya sosial media. Dan problemnya, masalahnya itu bukan sekedar pada teknologinya, tapi bagaimana komunikasi sosial atau social communication yang belum matang di usia anak-anak 10 tahun, 11 tahun sampai 16 tahun itu kan belum matang banget, karena mereka masih ada di fase-fase memahami emosinya, kemudian mengerti tentang identitinya, tentang identitas dirinya, cara mereka berinteraksi dengan orang lain pun juga masih labil. Ketika mereka masuk ke media sosial yang arus informasinya itu sangat cepat, mereka itu tiba-tiba masuk ke ruangan yang sangat besar. Kalau dalam istilah kita ya anak-anak sosial itu ada cyberspace atau ruang cyber untuk bisa berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain tuh sangat mudah sekali. Coba bayangkan, seseorang ya, anak yang masih kecil ya 10 sampai 16 tahun tadi, yang secara psikologis masih belajar untuk memahami tentang dirinya, tiba-tiba harus menghadapi komentar-komentar yang berbau cyberbullying, berbau bullying, atau hate speech, atau juga dia mungkin melihat standar sosial yang cukup keras di media sosial. Sering membandingkan hidupnya, keluarganya dengan keluarga orang lain. Keluarganya, kok udah ada mobil, keluarga aku belum ada. Si A itu di akun Instagram atau TikToknya dia handphonenya sudah iPhone, tapi kok aku belum ada. Dan ini di pikiran orang-orang atau anak-anak yang usianya di bawah 16 tahun. Padahal banyak orang dewasa itu yang juga ngerasain hal yang kayak gitu loh.
menghadapi tekanan-tekanan yang seperti itu. Itu orang dewasa aja pusing, gimana dengan anak-anak yang di bawah 16 tahun. Tapi by the way, kalau kita melihat dari perspektif yang lain ya, sudut pandang yang lain, terutama karena ya media digital, kemudian media sosial itu adalah ruang berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain, kita perlu paham bahwa media sosial sebenarnya bukan hanya bentuknya tuh aplikasi doang. Tapi the social media itu adalah the cyberspace, digital cyberspace. Social media kayak yang kita lihat, yang kita punya saat ini itu sebenarnya ada ruang publik digital yang sangat luas banget, karena di sana kita bisa ngebangun identitas kita bisa menampilkan who I am, siapa diri aku sebenarnya gitu. Terus kita bisa mencari validasi dari orang lain, kita bisa bernegosiasi opini antara satu dengan orang lain, kita bisa berdiskusi, mencari informasi. Tapi masalahnya, kemampuan mengelola identitas publik itu tidak otomatis dimiliki oleh anak-anak, teman-teman. Contoh sederhananya gini, ada anak usia 12 tahun yang mungkin dia tuh memposting sesuatu karena menurutnya tuh lucu gitu. Dia memposting video tentang temennya yang menurutnya tuh adalah hal yang lucu. Mereka hanya gocek-gocek aja, bercanda-bercanda aja, tapi dia tidak tahu, dia belum tentu paham bagaimana konten yang dia tampilkan itu ditafsirkan sama orang lain. Nah, disinilah sering muncul yang namanya konflik digital, misunderstanding terhadap satu konten-konten tertentu yang mungkin dibikin sama anak-anak di usia ya under 16 tahun ya. Terus juga memunculkan body shaming dan cyberbullying, hate speech dan lain sebagainya. Dan semua itu terjadi sangat cepat dan sangat terbuka di media sosial. Tapi menariknya, Indonesia tuh bukan satu-satunya negara yang mulai memikirkan adanya kebijakan ini gitu. Karena kan di Indonesia baru tahun 2026 nih. Ternyata di beberapa negara yang lain itu juga pernah memberlakukan hal yang sama, kayak di Australia, di Prancis, di China. Itu jauh lebih duluan memberlakukan kebijakan bahwa anak di usia 16 tahun ke bawah itu tidak boleh memiliki akun media sosial. Tujuannya juga hampir sama, melindungi anak-anak di negara mereka itu dari tekanan sosial, tekanan kabar-kabar digital gitu. Tapi tentu ini mengimplementasikannya tidak mudah ya, karena negara-negara maju yang ada di sana yang sudah ada aturan ini kayak Australia, Prancis, kemudian China. Itu tidak mudah tentunya, karena masalah utamanya adalah verifikasi usia, dan banyak anak yang tetap bisa membuat akun dengan memasukkan umurnya atau dengan menggunakan akun media sosial bapak ibunya, orang tuanya. Kayak di Prancis deh misalnya. Pemerintah tuh di sana, di Prancis itu mendorong pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah 15 tahun dengan syarat persetujuan orang tua. Jadi ini pendekatannya lebih moderat ya teman-teman ya, bukan melarang total tapi menambahkan yang namanya kontrol keluarga. Tapi kalau di Cina itu lebih ketat lagi, mereka membatasi waktu penggunaan internet untuk anak-anak, termasuk waktu bermain game online. Tapi ini juga sering dikritik karena terlalu mengontrol terhadap kehidupan digital warganya di sana gitu. Jadi negara tuh terlalu ikut campur dengan kehidupan digital warga-warga di China. Ini case-nya di negara-negara lain. Nah, dari berbagai contoh-contoh negara-negara tadi itu kita bisa belajar hal terpenting ya dalam memandang aturan dari Komdigi ini, bahwa anak di bawah 16 tahun tidak boleh memiliki akun media sosial. Masalahnya itu bukan hanya di media sosial, anak tuh nggak bisa selesai hanya dengan regulasi aja gitu, dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Dan menurut aku, itu ada beberapa faktor yang akan mendorong kebijakan ini, akan mendorong regulasi ini tuh berjalan dengan lancar, dengan benar-benar ngebatasin anak di bawah 16 tahun itu tidak memiliki akun media sosial, tidak memiliki akun media sosial, tapi kan mereka masih bisa menggunakan akun media sosialnya dong. Tentu di sini harus ada kayak semacam kolaborasi ya antar beberapa pihak. Dan kemarin aku sempat
bikin podcast juga sama dosenku dan sama teman-temanku, aku kebagian bicara tentang bullying di media sosial. Karena waktu itu aku ngebahas soal kasusnya dokter yang ada di Undip, di pendidikan dokter Undip, sama kasusnya Timothy yang ada di Bali. Itu kan basicnya juga bullying dan dilakukannya secara langsung juga secara tidak langsung atau di media sosial gitu. Di sini harus ada peran-peran pihak-pihak tertentu untuk menyetop hal-hal yang seperti ini. Kayak negara misalnya. Jadi negara tuh ya oke, negara bikin regulasi untuk melindungi masyarakatnya dong. Tapi dalam kasus-kasus seperti ini terus Indonesia, pemerintah Indonesia tuh mencoba menciptakan ruang digital yang lebih aman untuk anak-anak. Makanya harus benar-benar diawasin banget. Yang kedua, yang punya platform digital kayak TikTok, Instagram, YouTube, itu juga harus bertanggung jawab, mendukung dengan aturan-aturan yang ada nih. Karena mereka membangun algoritma, membangun fitur-fiturnya, membangun sistem interaksinya itu juga melibatkan banyak orang. Ya, karena ya dalam aturan-aturan terbaru yang ada di platform digital, justru mereka tuh juga harus ada sanksi tertentu ya yang diarahkan kepada pemilik platform jika tidak menjalankan visi misi dari Komdigi ini untuk melindungi anak-anak di bawah 16 tahun di kehidupan sosial media atau digital gitu. Dan yang terakhir yang paling penting menurut aku itu adalah keluarga. Ini yang paling sering dilupakan dan ini yang kebagian aku banget waktu podcast sama dosenku kemarin, bahwa anak atau seseorang itu pertama kali belajar berkomunikasi itu bukan dari internet, bukan dari teman-temannya, bukan dari guru-gurunya, bukan dari negara, tapi dari rumah, dari keluarganya, dari kakaknya, dari orang tuanya. Kalau sejak kecil anak tuh udah berdialog, kemudian diajarin memahami emosi, diajarin bertanggung jawab terhadap kata-kata yang akan diucapkan, maka ketika dia itu masuk ke budaya digital, budaya sosial media, menggunakan sosial media gampangnya, dia juga bakal punya bekal ya, punya modal berkomunikasi dengan lebih sehat gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan yang besar gitu ya, pertanyaan yang penting itu bukan hanya apakah anak-anak itu boleh mempunyai sosial media atau tidak, tapi the big question and the big why itu adalah apakah anak-anak itu sudah siap secara komunikasi sosial untuk berada di lingkungan ruang publik digital. Kalau di usia 16 tahun ya ini tuh itu udah usia SMA, usia 16 tahun itu juga kayaknya kerjaan, tugas itu juga sekolah kan juga membutuhkan sosial media untuk bisa mengunggah tugas-tugas mereka kan. Ini apakah mereka tuh sudah siap untuk bisa menggunakan sosial media atau tidak? Karena juga banyak loh orang-orang yang anak-anak muda 17 ke atas, dia menggunakan media sosial tapi tidak bijak. Jadi kan PR-nya bukan umurnya berapa untuk menggunakan sosial media, tapi seberapa siapkah seseorang itu bisa menggunakan sosial media dengan bijak gitu loh. Karena di media sosial itu tidak hanya untuk hiburan aja, tapi media sosial itu adalah arena yang sangat kompleks banget untuk berinteraksi dengan orang lain ya kan. Ada identitasnya, ada kekuasaan di sana, ada konflik di sana, bahkan politik pun juga sangat kental sekali dengan penggunaan sosial media dan industri digital. Dan tidak semua orang tuh siap menghadapi itu. Makanya PR-nya yang terbesar tuh menurutku ya teman-teman, itu tidak hanya seberapa umurnya anak itu bisa menggunakan sosial media, tapi seberapa siap anak itu bisa menggunakan sosial media. Tentu harus ada bekal sebelum 16 tahun ya kan. Jadi mungkin harus disisipkan di kurikulum sekolah-sekolah bahwa literasi digital tuh penting banget buat mereka untuk bisa membangun cyberspace yang positif gitu, lingkungan ruang cyber yang baik untuk dia, yang berdampak baik untuk dia gitu loh. Jadi ketika kita mendengar kebijakan pemerintah melarang anak di bawah 16 tahun untuk punya akun sosial media, mungkin kita bisa melihat bahwa bukan hanya sebagai pembatasan aja gitu, tapi sebagai upaya menunda anak itu untuk bisa masuk ke ruang publik
di industri digital dengan terlalu cepat. Karena masa anak-anak seharusnya tidak dihabiskan untuk ngejar likes, views, validasi digital, tapi untuk belajar satu hal yang lebih penting, yaitu bagaimana menjadi manusia yang bisa berkomunikasi secara sehat di ruang digital. Karena pada akhirnya teknologi itu boleh berkembang, teknologi akan terus berkembang, tapi kemampuan kita untuk memahami orang lain, kemampuan kita mengajarkan adik-adik kita yang di usia 16 tahun ke bawah untuk menghadapi sebuah perbedaan dan bagaimana sih berkomunikasi dengan bijak di sosial media, itu yang akan menentukan masa depan masyarakat kita. Jadi kita apresiasi banget, aku apresiasi banget dengan Komdigi yang sudah membuat aturan ini, tapi tentu aturan ini tidak hanya dari pemerintah aja, semua itu terlibat, tidak hanya Komdigi aja, tapi sistem-sistem sosial yang lain kayak mungkin Menteri Pendidikan juga harus paham tentang aturan baru ini gitu. Dan kesadaran digital ya, kesadaran literasi digital tuh memang penting banget kalau ada aturan ini. Jadi kita appreciate, aku mengapresiasi sekali, dan semoga didukung juga sama pihak-pihak lain untuk bisa mewujudkan bahwa anak-anak Indonesia itu benar-benar terlindungi dari kejahatan digital. Gimana menurut kamu? Setuju atau tidak? Atau mungkin ada opini yang lain? So, share your opinion di kolom komentar, and see you for the next episode with me.